Gas, gas. Salam sehat semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil laporan kami tentang modul 4 yang sudah kami diskusikan, di mana anggota kelompok kami antara lain ada Minati Sukardina dengan NIM 034, Krisnandia Fikramansyah NIM 035, Binti Nur Ainiah 036, Arya Jawedana 037, dan Birrul Amilino Dejan dengan NIM 038. Nah, langsung saja kami melakukan percobaan dengan menggunakan pegas 2 dan 3, di mana masing-masing pegas itu dilakukan 21 kali percobaan. Dengan percobaan pertama menggunakan massa awal, percobaan 2 sampai 11 dilakukan penambahan beban, dan percobaan 12 sampai 21 dilakukan pengurangan beban. Di mana bisa teman-teman simak pada data berikut. Pada percobaan satu pegas kedua digunakan massa awal 0,015 kg, mendapatkan posisi 0,252 meter yang diukur dari bawah. Selanjutnya pada percobaan 2 sampai 11 dilakukan penambahan beban sebanyak 0,010 kg, di mana terlihat kecenderungan saat beban ditambah, saat massa beban itu semakin besar, maka posisi akan semakin kecil dan selisih panjang juga akan semakin besar. Selanjutnya, pada percobaan 12 sampai 21, di mana dilakukan pengurangan beban sebesar 0,010 kg, juga akan terlihat kecenderungan di mana saat beban dikurangi, beban semakin kecil, maka posisinya akan semakin besar dan selisih panjangnya akan semakin kecil. Begitu juga pada pegas ketiga, di mana percobaan pertama itu menggunakan massa awal dari beban tersebut, di mana massa awalnya adalah 0,050 kg, mendapatkan posisi 0,277 meter yang diukur dari bawah. Nah, selanjutnya pada percobaan 2 sampai 11, massanya dilakukan penambahan beban sebanyak 0,020 kg. Nah, pada percobaan 2 menggunakan massa 0 setelah ditambah 0,020, massanya menjadi 0,070 kg. Akan mendapatkan posisi 0,268 meter dari bawah dan selisih panjangnya 0,009 meter. Nah, dari percobaan 2 sampai 11 terlihat kecenderungan saat sama seperti pada pegas kedua, saat massa ditambah, saat massa semakin besar, maka posisi akan semakin kecil karena diukur dari arah bawah, dari bawah, dan selisih panjang akan semakin besar. Begitu juga pada percobaan 12 sampai 21 terjadi sebaliknya, saat dilakukan pengurangan beban, saat beban semakin kecil, maka posisinya akan semakin besar dan
selisih panjangnya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membawakan bagian pembahasan. Pada kali ini praktikum yang dibahas adalah tentang konstanta pegas K dan cara menentukan nilainya. Gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan sebuah pegas tergantung dari keelastisan atau konstanta pegas K dari pegas itu sendiri. Semakin elastis sebuah pegas, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk meregangkan. Tes. Tuh, halo, tes. Sorry. Baik, saya akan melanjutkannya. Semakin elastis sebuah pegas, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk meregangkannya. Begitupun sebaliknya. Semakin kaku sebuah pegas, maka semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk meregangkannya. Penentuan konstanta tersebut dapat dicari nilainya dengan cara menggantungkan pegas pada tempat yang disediakan. Lalu beban ditempatkan pada ujung pegas, dimulai dari massa yang paling kecil hingga massa yang paling besar. Berikut adalah perhitungan cara mencari konstanta pegas K berdasarkan data percobaan. Nah, pada kali ini kita akan membahas untuk pegas 2. Berdasarkan data yang diperoleh dari percobaan, didapatkan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. K sama dengan F per delta X atau sama dengan M kali G per delta X. Catatan di sini G yang digunakan yaitu 9,72 meter per second karena dihitung di daerah perbukitan. Untuk yang pertama, K yang digunakan massa yaitu 0,025 dikali 9,72 per 0,011. Didapatkan hasil 22,09 Newton per meter. Untuk yang kedua, K-nya didapatkan untuk massa 0,035 didapatkan K sama 20,01 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,045 didapatkan hasil 16,20 Newton per meter. K untuk massa 0,055 didapatkan hasil 14,45 Newton per meter. K untuk massa 0,065 didapatkan hasil 13,44 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,075 didapatkan hasil 13,02 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,085 didapatkan hasil 12,33 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,095 didapatkan hasil 12,15 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,105 didapatkan hasil 11,73 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,115 didapatkan hasil 11,52. Nah, di sini kita melakukan pengurangan massa, tetapi dari massa yang terakhir tadi, yaitu 0,115. Kita hitung kembali lagi ke massa 0,105. Didapatkan hasil 10
untuk K-nya. Dapat kita lihat di sini ada perbedaan. Perbedaan K dengan massa yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Karena yang di awal tadi dilakukan dengan penambahan beban. Sekarang yaitu dengan massa yang sama, tetapi dengan pengurangan beban. Untuk langkah ke-12, K-nya didapat dengan massa 0,095, yaitu didapat 10,86 Newton per meter. Untuk K 0,085 didapatkan 11,02 Newton per meter. Ingat, ini dihitung dengan beban, mengurangi beban. Untuk K 0,075 didapatkan hasil 11,39 Newton per meter. Untuk K 0,065 didapatkan hasil 11,28 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,055 didapatkan hasil 11,38 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,045 didapatkan hasil 11,82 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,035 didapatkan hasil 12,6 Newton per meter. Untuk K dengan massa 0,025 didapatkan hasil 13,5 Newton per meter. Dan yang terakhir, untuk massa terendahnya dengan massa 0,015 didapatkan hasil 18,23 Newton per meter. Dapat dilihat pada tabel di sebelah, kita menghitung K rata-rata dengan penambahan beban, dan yang kedua ada K rata-rata dari massa dari K yang dikurangi bebannya, dari massa terbesar tadi sampai massa terkecil. Nah, didapatkan K rata-rata yang pertama itu untuk penambahan beban 14,69, dan K rata-rata untuk pengurangan beban tadi sama dengan 12,28. Nah, kita dapat menghitung nilai rata-rata K untuk keseluruhannya. Karena dilakukan percobaan tersebut, maka didapat hasil nilai K rata-rata yaitu 13,49 Newton per meter. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada tabel 2 menggunakan tugas 3. Berdasarkan data yang diperoleh dari percobaan, didapatkan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana rumusnya itu K sama dengan F per delta X atau M dikali G per delta X, dengan catatan G-nya itu sama dengan 9,72 meter per second kuadrat. Kemudian di sini ada tabelnya untuk, jadi kita bagi dua dulu, ada 1 sampai 11, kemudian ada 12 sampai 21. Untuk 1 sampai 11 itu bebannya makin besar, sebesar 20 gram. Jadi makin ke bawah dia makin besar. Kemudian untuk delta X-nya itu nggak ada karena belum ada perubahan panjang. Untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 itu ada perubahan panjang sebesar 0,009, itu didapat dari 0,268 dikurangin 0,277. Kemudian seterusnya kayak gitu juga untuk perhitungan nomor 3 itu 0,261 dikurang 0,277. Kemudian dicari F, di mana rumusnya itu M dikali G. Bisa dilihat di tetapan pegas itu di bagian atasnya udah ada perhitungan M kali G-nya. Di sini kita bisa lihat kalau di mana delta X-nya makin besar, itu F-nya juga makin besar. Jadi kita bisa simpulin kalau pertambahan panjang atau delta X itu sebanding dengan F. Jadi nanti bendanya itu makin merenggang. Di sini kita bisa lihat rumus K. Jadi di sini udah dijabarin rumus K. Contohnya itu kayak K sama dengan 0,070 dikali 9,72 per
0,09 sama dengan 75,6 Newton per meter sampai dengan seterusnya. Di sini kita bisa lihat tetapan pegasnya itu dia makin kecil, makin bawah, makanya dia makin merenggang. Kemudian ada rata-rata untuk 1 sampai 11 itu 40,83. Kemudian ada yang nomor 12 sampai dengan 21. Jadi di situ untuk M atau bebannya itu berkurang sebesar 20 gram, makin ke bawah. Perhitungannya sama juga untuk delta X-nya. Kemudian dicari F-nya M dikali G. Contoh perhitungannya itu K sama dengan 0,210 dikali 9,72 per 0,075 sama dengan 27,22 Newton per meter. Di sini kita bisa lihat delta X-nya itu makin berkurang. Jadi sebanding sama F-nya juga makin berkurang. Jadi pegasnya itu makin kaku karena dia nilai tetapan pegasnya makin besar. Jadi pegasnya akan makin kaku. Untuk rata-ratanya itu 31,8 untuk perhitungan 12 sampai 21. Kemudian ada perhitungan totalnya. Untuk rata-rata nilai K-nya itu perhitungan total dari 1 sampai 21. Itu nilai K-nya dibagi 20. Kemudian dapatnya itu 36,32 Newton per meter. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, pada data tabel 1 atau pegas 2, dilakukan percobaan sebanyak 21 kali, dengan percobaan pertama sebagai data awal. Selanjutnya, pada percobaan kedua hingga percobaan ke-11, dilakukan penambahan beban yang digantung sehingga didapatkan nilai rata-rata konstanta pegas sebesar 14,69 Newton per meter. Kemudian, pada percobaan ke-12 hingga percobaan ke-21, dilakukan pengurangan beban yang digantung sehingga didapatkan rata-rata konstanta pegas sebesar 12,28 Newton per meter. Nilai konstanta pegas dari kedua bagian percobaan pada pegas 2 bernilai hampir sama karena nilai beban yang digunakan dalam kedua percobaan sama. Namun, perbedaannya terletak pada perubahan panjang pegas saat beban mengalami penambahan dan saat beban mengalami pengurangan. Hal ini dapat terjadi karena kurang telitinya saat membaca hasil percobaan ataupun kesalahan kondisi lapangan. Pada percobaan pegas pertama ini juga didapatkan rata-rata total nilai K sebesar 13,49 Newton per meter. Pada data tabel 2 atau pegas 3, dilakukan percobaan sebanyak 21 kali dengan percobaan pertama sebagai data awal. Selanjutnya, pada percobaan kedua hingga percobaan ke-11 dilakukan penambahan beban yang digantung sehingga didapatkan nilai rata-rata konstanta pegas sebesar 40,83 Newton per meter. Kemudian, pada percobaan ke-12 hingga percobaan ke-21 dilakukan pengurangan beban yang digantung sehingga didapatkan rata-rata konstanta pegas sebesar 31,8 Newton per meter. Nilai konstanta pegas dari kedua bagian percobaan pada pegas 3 bernilai hampir sama karena nilai beban yang digunakan dalam kedua percobaan sama. Namun, perbedaannya terletak pada perubahan panjang pegas saat beban mengalami penambahan dan saat beban mengalami pengurangan. Hal ini dapat terjadi karena kurang telitinya saat membaca hasil percobaan ataupun kesalahan kondisi lapangan. Pada percobaan pegas pertama ini juga didapatkan rata-rata total nilai K sebesar 36,32 Newton per meter. Selain hubungan tersebut, disajikan pula grafik hubungan nilai gaya atau F dan perubahan panjang pegas atau delta X sebagai berikut. Nah, di sini terdapat dua grafik hubungan antara nilai gaya atau F dan perubahan panjang pegas atau delta X pada tabel 1 dan tabel 2. Pada grafik dengan kotak berwarna biru merupakan penambahan beban dan kotak berwarna putih merupakan pengurangan beban. Pada grafik ini dapat kita lihat bahwa semakin besar gaya yang terjadi pada pegas, maka perubahan panjang yang terjadi semakin naik atau besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, berikutnya saya akan membawakan bagian kesimpulan, di mana dari hasil pembahasan data praktikum pada modul 4, kami mendapatkan beberapa kesimpulan, di antaranya yaitu, yang pertama adalah semakin berat beban atau M yang digantung pada pegas, maka semakin besar gaya atau F yang bekerja untuk menarik ke bawah. Yang kedua, besarnya konstanta dipengaruhi oleh massa, gaya yang bekerja, gravitasi, dan perubahan panjang pegas atau delta X akibat pengaruh beban. Yang ketiga, kemampuan renggangan suatu pegas dipengaruhi oleh massa beban yang digantungkan dan juga konstanta pegas. Yang keempat, hasil pengukuran konstanta pegas dengan menggunakan pegas yang sama memiliki nilai yang hampir sama. Dan yang terakhir adalah semakin besar gaya yang dikerjakan pada pegas, maka semakin besar pula perubahan panjang pegasnya. Hubungan ini bersifat berbanding lurus. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, baik, sekian presentasi dari pemaparan kelompok kami. Jika ada salah kata kami dari kelompok 2, mohon maaf. Dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Tes, tes.